Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari yang dihormati, alhamdulillah kita memulai ceramah ini dengan rasa syukur kepada Allah Sang Pencipta yang memberikan nikmat kehidupan dan petunjuknya melalui Al-Quran. Hari ini mari kita menelusuri tema moderasi beragama dengan merenung pada ayat 256 dari Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. La infisama laha. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Pesan ini menggarisbawahi prinsip dasar bahwa keimanan tidak dapat diterapkan dengan kekerasan. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dan dakwah harus dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Dalam tafsir ayat ini, Allah menegaskan bahwa kebenaran jalan Islam sangat terang bagi mereka yang mencari petunjuk. Kita sebagai umat Islam diarahkan untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang membawa kita ke arah yang benar. Keterbukaan hati dan kesungguhan dalam mencari kebenaran adalah kunci utama dalam meresapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks moderasi beragama, Islam menekankan pentingnya menjauhi ekstremisme dan memahami perbedaan antar individu. Islam mengajarkan untuk menghormati kebebasan beragama orang lain dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Moderasi beragama mencari keseimbangan dan menjalani kehidupan beragama tanpa memaksa atau mengintoleransi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan penting, karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat yang tidak akan putus. Tagut merujuk kepada segala bentuk penyembahan selain Allah. Dengan menolak tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memegang erat tali iman yang kokoh, memberikan kekuatan, petunjuk yang tidak tergoyahkan. Dalam mengimplementasikan moderasi beragama, kita perlu mengambil inspirasi dari ayat ini. Pertama, kita harus senantiasa menghormati kebebasan sebagai nilai mendasar dalam Islam. Tidak ada paksaan dan setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mengejar kebenaran sesuai keyakinan. Poin kedua dalam ceramah menekankan pentingnya memahami dan menjalani ajaran agama Islam dengan benar. Hal ini menyoroti urgensi pemahaman mendalam terhadap ajaran Al-Quran dan hadis, serta kehati-hatian terhadap pengaruh eksternal yang dapat menyebabkan kesesatan. Pentingnya pemahaman ajaran Islam ditekankan sebagai dasar utama. Ini melibatkan studi yang mendalam terhadap teks suci dan konteks sejarah serta budaya tempat ajaran Islam itu diturunkan. Kesediaan untuk bertanya dan mencari penjelasan dalam mengatasi ketidakpahaman juga menjadi aspek krusial dalam upaya memperdalam pemahaman.
menjaga agar tidak tersesat dalam ajaran yang salah karena ketidaktahuan atau terpengaruh dari luar, menjadi peringatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, keberanian untuk menyaring informasi-informasi dari sumber-sumber terpercaya, dan menghindari interpretasi yang salah menjadi langkah penting dalam menjaga kesucian pemahaman agama. Pernyataan mengenai bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas menekankan bahwa petunjuk dalam Al-Quran adalah panduan yang terang benderang. Oleh karena itu, ditekankan agar umat Islam senantiasa merujuk pada sumber-sumber yang sahih dan memahami ajaran Islam melalui pendekatan yang mendalam. Selanjutnya, imperatif untuk berpegang teguh pada petunjuknya, mencerminkan pentingnya konsistensi dalam menjalani ajaran Islam. Ini melibatkan implementasi nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, mencakup hubungan sosial, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Kesetiaan terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan dan moderasi dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, pemahaman mendalam dan konsistensi dalam menjalani ajaran Islam diharapkan dapat membimbing umat Muslim menuju kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Poin ketiga, menyoroti pentingnya menghindari ekstremisme, fanatisme dalam menjalani ajaran agama Islam. Islam ditekankan sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Konsep moderasi dalam Islam mencakup menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dimensi keagamaan. Pentingnya menghindari ekstremisme dan fanatisme mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pada sikap tengah-tengah dan menolak segala bentuk kelebihan atau kekurangan. Ekstremisme dapat mengarah pada tindakan yang melampaui batas dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan keadilan yang diajarkan dalam agama Islam. Fanatisme, sementara itu, dapat merugikan hubungan antar individu dan merusak citra Islam sebagai agama perdamaian. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan bukan hanya dalam praktik ibadah, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari dengan sesama manusia. Ini mencakup sikap moderat dalam menghadapi perbedaan pendapat, sikap toleransi terhadap pemahaman agama yang berbeda, dan penolakan terhadap kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Konsep moderasi dalam Islam juga mencakup keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat, antara tuntutan kehidupan dan materi dan spiritual. Dengan memahami dan menjalani agama dengan penuh moderasi, umat Muslim diharapkan dapat menjadi contoh nyata dari ajaran Islam yang menghargai keseimbangan dan menjauhi ekstremisme dalam segala bentuknya. Berikutnya, penting untuk kita memahami bahwa menghilangkan segala bentuk togut dari kehidupan kita melibatkan usaha yang lebih luas. Itu tidak hanya mencakup upaya untuk menghindari penyembahan objek selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mendorong penolakan terhadap penindasan, kezaliman, dan ketidakadilan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, penyembahan selain Allah mencerminkan prinsip tauhid dalam Islam. Ini mendorong umat Muslim untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fokus utama dalam semua aspek kehidupan dan menghindari segala bentuk penyekutuan atau kesyirikan. Kedua, menolak penindasan menuntut sikap tegas terhadap tindakan-tindakan merugikan hak-hak individu atau kelompok. Islam menekankan keadilan sebagai prinsip utama, dan oleh karena itu umat Muslim diharapkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat. Ketiga, menolak kezaliman berarti menentang tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika agama. Hal ini mencakup upaya untuk menjalani kehidupan
yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, termasuk dalam interaksi sosial dan ekonomi. Keempat, menolak ketidakadilan melibatkan penentangan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak merata, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Islam mengajarkan keadilan sebagai nilai fundamental, dan umat Muslim diharapkan untuk aktif membela hak-hak individu dan kelompok yang mungkin menjadi korban ketidakadilan. Dan yang terakhir, pentingnya menguatkan ikatan dengan Allah menjadi penutup yang sangat signifikan. Ini bukan sekedar sebuah keterlibatan rutin dan atau hubungan yang bersifat formal, melainkan sebuah ikatan spiritual yang kokoh dan mendalam. Analogi yang amat kuat yang tidak akan putus memberikan gambaran tentang kekuatan dan ketangguhan ikatan ini. Dalam konteks ini, tali yang amat kuat tidak akan putus mencerminkan kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kokoh dan ketaatan yang tulus adalah fondasi dari ikatan ini. Mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk memperkuat ikatan spiritual ini. Menghadapi segala tantangan dan ujian kehidupan ini memerlukan ketangguhan iman. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran agama, seseorang akan mampu menghadapi cobaan dengan penuh keyakinan dan penuh ketabahan. Kekuatan ini juga memberikan dukungan dan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian dan rintangan hidup. Menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala juga mencakup upaya untuk menjauhi segala bentuk penyekutuan dan penghambaan pada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan memfokuskan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang memperkuat ikatan spiritual, meningkatkan ketangguhan iman dan dalam mengarungi lika-liku kehidupan. Pentingnya menjaga ikatan ini diakhiri dengan pengakuan bahwa dengan memegang teguh keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap langkah kehidupan. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan keyakinan disertai dengan harapan dan ketenangan yang datang dari ketakutan ikatan spiritual yang tak tergoyahkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama merenungkan pesan yang terkandung dalam ayat 256 Quran surat Al-Baqarah ini. Moderasi beragama bukanlah hanya sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan dalam setiap tindakan dan sikap kita. Sebagai umat Islam, dengan menginternalisasi nilai-nilai moderasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh toleransi dan menghormati kebebasan beragama. Dengan keseimbangan ini mencakup sikap terbuka terhadap perbedaan, memahami bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap individu, dan menjaga keseimbangan dalam setiap bentuk ibadah. Dengan mengamalkan moderasi ini, kita tidak hanya membimbing diri sendiri ke arah yang benar, tapi juga menjaga representasi yang baik bagi rahmat Islam di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan beragama yang sesuai dengan petunjuknya. Dalam mengimplementasikan moderasi beragama, semoga kita dapat menjadi agen perdamaian dan agen kasih sayang, membawa manfaat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Untuk maqala wa la tanzul man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.